Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semuanya yang berbahagia, masih bersama saya, Guru Lim, dalam podcast spesial Ramadan. Tadi beliau sudah memberikan wejangan atau hikmah sedikit ilmu, berbagi ilmu kepada kita semuanya. Dan saat ini kita akan mendengarkan juga bagaimana mungkin ada tips dan trik Ustadz, bagaimana kita biar bisa terhindar dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Karena eman Ustadz, sudah lapar-lapar kan, sudah lapar-lapar, haus-haus, dan kita menahan itu semuanya, tapi ternyata kita tidak lain hanyalah orang yang kelaparan dan kehausan secara cuma-cuma saja. Nah, monggo Ustadz berbagi juga kepada kami semua. Salah satu cara yang bisa kita lakukan ya agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merusak pahala puasa, yang pertama adalah lakukan kegiatan-kegiatan yang produktif seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kegiatan produktif itu kan banyak sekali. Jangan bisa misalkan baca, nulis, atau bekerja, yang bekerja itu kan produktif. Artinya kalau kemudian kita melakukan atau menghabiskan waktu kita untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, maka kita tidak akan sempat, kita tidak akan punya waktu untuk misalkan gosip ataupun ghibah ataupun misalkan ngerumpi dan seterusnya. Jadi isi hari-hari puasa ini dengan kegiatan yang produktif ya. Kemudian yang kedua, kita hindari sebisa mungkin media yang membuat kita jatuh terjerumus ke dalam hal tersebut. Misalkan media sosial, media sosial adalah hal yang membuat kita sering terjerumus, misalkan sering membuat kita terpancing ya, melihat status orang kita buru-buru komen misalkan. Atau yang saya amati itu kan biasanya ada link berita, kemudian jamaah netizen itu buru-buru komen, dan komennya itu bukan komen yang positif. Biasanya komen-komennya itu saya lihat rata-rata negatif. Ada berita apa berkaitan dengan mohon maaf misalkan pemerintah begini-begini, itu yang komen saya lihat ribuan itu rata-rata negatif semua. Nah, maka hindari. Posisi puasa Ustadz ya. Iya. Nah, itu makanya saya bilang hindari. Kalau misalkan dengan ini pahala kita bisa rusak, ya hindari media sosial selama puasa. Jadi bukan hanya puasa menahan makan dan minum, ya puasa media sosial. Jadi satu bulan nggak usah lihat bermedsos, nggak usah Facebook, nggak usah Twitter, nggak usah Instagram, pokoknya. Kalau kita tidak bisa menahan itu tadi. Betul. Kalau bisa menahannya nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa ya mending jauhi daripada kita terjerumus ke dalam hal itu. Itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga ya gunakan waktu-waktu yang ada. Misalkan kita punya waktu kosong yang untuk beribadah, karena ibadahnya orang puasa itu kan luar biasa pahalanya kan, kita sendiri wal amalu mudha'afun kan, amalan kita selama bulan puasa itu kan dilipat gandakan ya. Begitu juga dengan dosanya. Begitu juga mafhum mukhalafahnya kan seperti itu. Jadi di dalam sebuah keterangan ketika saya melihat atau membaca tafsir tentang bulan-bulan haram itu kan, di bulan haram itu kan apalagi bulan Ramadan lah ya, di bulan-bulan haram itu kan pahalanya dilipatkan. Ya betul, mendapatkan keutamaan lah. Amal yang kita lakukan di bulan-bulan mulia akan mendapatkan kemuliaan. Maka mukhalafahnya adalah begitu juga dosa yang kita lakukan di bulan-bulan mulia ya, ditikelkan, dilipat gandakan juga. Nah, itu bisa menjadi warning bagi kita kan. Oh, aduh, saya begini, nanti begini. Nah, seperti ternyata itu. Bulan puasa itu bukan hanya pahalanya saja yang dilipat gandakan, tapi juga ini yang harus diketahui. Betul. Jadi ketika kemudian ada seorang mubalik atau penceramah mengatakan bahwa pahala di bulan puasa saudara-saudara dilipat gandakan, mereka tidak membarengi dengan keterangan bahwa ternyata kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat di bulan Ramadan itu juga dilipat gandakan, bro. Sama saja. Iya. Jadi ya imbang, harus disampaikan juga itu. Iya, makanya kalau menyampaikan sesuatu itu kalau bisa ya secara komprehensif lah, jangan dipotong-potong. Jadi supaya betul-betul orang yang mendengarkan kita itu ya paham secara komprehensif, secara global, secara menyeluruh. Jadi kalau pahalanya dilipat gandakan, otomatis itu dosa-dosanya atau maksiat-maksiat yang kita lakukan, keburukan-keburukan yang kita lakukan, ya kejelekan-kejelekan yang kita lakukan di dalam bulan-bulan mulia itu juga
digandakan. Kalau nggak salah saya lihat di tafsir Mafatihul Ghaib, kalau nggak salah loh ya, nanti kita cek lagi. Itu ketika Imam Ar-Razi menafsirkan ayat yang menjelaskan tentang bulan haram itu, inna iddatas syuhuri indallahi isna asar, itu dan seterusnya itu. Pernah saya buka kalau nggak salah itu. Jadi amalan-amalan di bulan haram, di bulan mulia itu mendapat keutamaan, begitu juga dengan dosa-dosa yang dilakukan akan mendapatkan balasan yang berlipat juga, seperti itu. Oke Ustadz, terima kasih. Ini sudah 3 poin yang saya rangkai, yaitu apa namanya, tentang tips dan trik bagaimana kita bisa menghindari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Di antaranya adalah meningkatkan produktivitas atau melakukan hal ya yang jualan ya jualan kan gitu ya. Kalau jualan di bulan puasa, mentang-mentang puasa lemes, nanti jualannya berhenti, jangan. Ya jualannya jualan, itu kan produktif. Daripada jenengan gunakan HP untuk yang tidak baik, kan mending gunakan HP untuk jualan online. Itu kan bagian dari produktivitas kita. Kalau diniati ibadah, kenapa? Kalau diniati ibadah kan nilainya pahala. Betul sekali. Jenengan misalkan jualan online diniatkan untuk menafkahi keluarga, itu kan jualannya berarti kan ibadah. Betul. Kembali ke awal kita tadi kan. Betul. Banyak sekali perbuatan yang seolah-olah kalau kita lihat itu duniawi, dunia. Padahal kalau niatnya baik itu bisa bernilai akhirat. Seperti itu. Oke, yang kedua ini menghindari media sosial, pemirsa. Karena kita hidupnya di era digital, tidak bisa ya. Ya, kita nggak bisa menafikan media sosial. Betul. Jadi termasuk kadang kalau saya pernah berpikir begini Ustadz, kadang betapa beruntungnya mereka yang hidup di pedalaman, mereka tidak mengenal betapa canggihnya dunia saat ini. Itu kan kadang mereka juga orang yang beruntung, termasuk. Beruntung, betul sekali. Saya lebaran 2 tahun yang lalu pulang ya. Jadi karena lebaran tahun kemarin nggak bisa pulang gara-gara Mbak Corona, kayaknya tahun ini juga nggak bisa pulang karena ada aturan dilarang mudik. Kita orang kan taat pada pemerintah kan, seperti itu. 2 tahun lalu saya pulang itu di kampung itu, ketika di medsos banyak sekali isu-isu yang panas lah, boleh dibilang gitu. Di kampung itu ya tentrem aja, damai, enak gitu suasananya. Beda kembali ke sini loh, kok muyak seperti itu. Memang yang sampean katakan tadi, ya beruntung orang-orang yang jauh daripada medsos itu punya keberuntungan memang. Tapi di sisi lain juga mereka juga ya plus minusnya adalah segala sesuatu itu kan pasti ada positif dan negatifnya, tergantung kita memaknai dan memposisikan diri kita ada di mana, seperti itu. Oke, yang kedua tadi menghindari media sosial, yang ketiga melakukan ibadah, biasa. Jadi salah satu tips biar kita terhindar dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa tadi, itu adalah melakukan ibadah seperti baca Al-Quran dulu ya, juga baca Quran, misalnya sodako dan lain sebagainya. Banyaklah ibadah itu ya. Ibadah kan nggak harus ibadah mahdhah. Tidak harus. Ibadah ghairu mahdhah kan bisa. Jenengan lihat kok di depan rumah jenengan atau rumah tetangga kok rumputnya tinggi-tinggi misalkan, ada inisiatif bersihkan daripada tidur misalkan. Ya, itu kan bagian dari ibadah juga, daripada nanti ada ular di situ, ularnya ganggu orang atau membahayakan orang lain, kan ibadah juga. Betul ya sekali. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz Dayat. Mungkin ada yang sebelum saya akhiri, mungkin ada sedikit catatan ya. Boleh dikatakan ini nggak tahu ini puisi apa ini dari saya aja ya. Jadi pemirsa, Ramadan itu adalah bulan untuk memperbanyak zikir ya, bukan untuk nyinyir. Ramadan itu bulan untuk menggapai rahmat, bukan untuk saling menghujat. Ramadan itu bulan penuh ampunan. Jangan kemudian kita kotori dengan cacian dan umpatan. Maka betapa banyak orang-orang yang puasa tapi dia tidak bisa mendapat apa-apa daripada puasa tersebut kecuali hanya lapar dan dahaga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat dari yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Itu Guru Lim. Oke, terima kasih Ustadz Dayat. Alhamdulillah pemirsa sekalian, luar biasa penyampaian beliau tadi, begitu sempurna dan kompleks ya. Mungkin nanti bisa disempurnakan lagi di lain kesempatan. Akhirnya sampailah kita pada penghujung acara pada sesi kali ini, yaitu dengan mengangkat tema hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan esok hari pada jam dan acara yang sama.
yaitu pemirsa bisa saksikan pukul 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Tengah. Di sini kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah-ibadah selama di bulan Ramadan. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma biqilafumit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.